Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita mulai belajar dengan materi yang minggu lalu sudah kita sampaikan, yaitu mengenai drama. Sebelum kita menuju pada materi utama, marilah kita ingat kembali materi yang kemarin, yaitu tentang pengertian drama. Pengertian drama yang sudah saya sampaikan kemarin, yaitu drama merupakan bentuk karya yang menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan konflik atau permasalahan dengan melalui dialog. Itu pengertian dari drama. Jadi drama itu intinya yaitu sebuah karya yang menggambarkan suatu kehidupan dengan menyampaikan konflik atau pertikaian atau permasalahan dengan melalui dialog. Pengertian dari drama seperti apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kemudian sebelum kita menuju pada materi yang lalu, maka kita lebih dahulu mengerti tujuan apa kita mempelajari materi nanti. Tujuan yang pertama yaitu mampu menentukan unsur-unsur intrinsik drama. Kemudian tujuan yang kedua, mampu menganalisis teks drama berdasarkan unsurnya. Anak-anak sekalian, unsur drama. Drama itu ada unsurnya. Unsur itu sesuatu yang ada di dalamnya. Sesuatu yang ada di dalam drama itu apa? Itulah unsur sebuah drama. Unsur teks drama ada yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang ada atau dari dalam karya sastra itu sendiri. Kemudian unsur ekstrinsik itu merupakan unsur dari luar karya sastra itu. Selanjutnya, unsur intrinsik teks drama yang pertama tema. Tema itu merupakan gagasan pokok yang mendasari terbentuknya cerita secara umum. Jadi secara garis besar tema itu adalah gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Itu tema. Yang kedua adalah amanat. Amanat merupakan pesan atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Jadi setelah kita membaca sebuah drama, tentunya kita dapat mengambil pesannya atau pelajaran. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu rangkaian peristiwa atau alur. Alur adalah sebuah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Jadi sebuah cerita itu ada rangkaian peristiwa-peristiwa. Jadi dari peristiwa awal sampai akhir itu ada peristiwa-peristiwa, kemudian terangkai menjadi satu membentuk sebuah cerita. Itu sebuah alur. Sedangkan alur sendiri di dalam drama ada beberapa tahap, yaitu satu, pengenalan cerita. Di dalam alur atau sebuah jalan cerita itu ada satu pengenalan cerita yang pertama. Yang kedua, konflik awal, konflik atau permasalahan mulai muncul. Yang ketiga, perkembangan konflik atau
perkembangan permasalahan sampai klimaks atau puncak permasalahan, dan penyelesaian kemudian ditutup dengan koda. Pengenalan cerita itu merupakan pengenalan tokoh, pengenalan waktu, tempatnya di mana, itu pengenalan cerita. Kemudian yang mengenai konflik awal itu mulai muncul suatu permasalahan. Setelah mulai muncul permasalahan, kemudian masalah itu berkembang menjadi sebuah konflik, pertikaian sampai akhir memuncak permasalahan itu, dan kemudian ada penyelesaian dan diakhiri dengan koda. Penyelesaian tentunya ini merupakan suatu hal yang akhir. Kemudian kalau koda itu menunjukkan suatu perubahan sikap kita atau perubahan sikap suatu tokoh. Misalnya tokoh itu awalnya jelek, kemudian ada akhirnya berubah menjadi baik, itu sebuah koda. Yang keempat, unsur intrinsik yang keempat yaitu perwatakan. Watak itu digambarkan menurut keadaan fisik, psikis, dan sosial atau sosiologi. Keadaan fisik itu meliputi jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, umur, dan sebagainya. Itu watak yang kita lihat dari bentuk fisiknya. Tubuhnya bagaimana, misalnya tubuhnya gendut, tubuhnya kurus, dan sebagainya. Umurnya sudah tua, baru umur 1 tahun, 2 tahun. Ciri-ciri tubuhnya, misalnya ciri-ciri tubuhnya itu bisa orangnya atau rambutnya panjang, gondrong, kumal, halus, ya itu ciri-ciri tubuh. Kemudian psikis. Kalau psikis, kejiwaan, meliputi kegemaran, mentalitas, temperamen atau watak, bisa juga keadaan emosi. Sebenarnya yang selanjutnya perwatakan dapat digambarkan melalui sosiologis, yaitu meliputi jabatan, pekerjaan, kelompok sosial, dan sebagainya. Lalu sekalian, kita menuju pada unsur yang kelima, penokohan. Tokoh merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter atau sifat tokoh. Berdasarkan perannya, ada tokoh utama, yaitu tokoh yang menjadi sentra cerita drama. Itu cerita merupakan tokoh utama, tokoh yang penting. Dapat dikatakan tokoh yang penting. Bagaimana kita bisa melihat tokoh utama? Kita bisa melihat ciri-cirinya, diantaranya satu, tokoh itu sering muncul dalam adegan. Dari setiap adegan itu muncul, sering sekali. Yang kedua, menjadi pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. Menjadi pusat perhatian, selalu diperhatikan di dalam suatu cerita tersebut. Kemudian selalu terlibat di dalam suatu kejadian. Jadi suatu kejadian itu mereka selalu terlibat di dalam suatu permasalahan tersebut. Yang keempat, setiap dialog selalu dilibatkan, itu merupakan tokoh utama. Seperti kalau kita melihat film, yaitu film Bawang Merah Bawang Putih, itu ada beberapa tokoh yang muncul di situ. Tokoh itu yang sering muncul, sering dilibatkan, sering menjadi pusat perhatian misalnya itu adalah tokoh bawang merah dan bawang putih. Ya, keduanya itu merupakan tokoh utama. Nah, sekalian, selanjutnya ada tokoh pembantu. Sampai tokoh utama ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu yaitu tokoh yang membantu jalannya cerita. Jadi sifatnya hanya membantu saja agar cerita itu dapat berjalan dengan baik. Sekalian, dari segi
perwatakan, yaitu ada tokoh berkembang, 2 tokoh statis, dan 3 tokoh serba bisa, dan 4 tokoh pembantu. Dari segi perwatakan ada 1 tokoh berkembang. Bagaimana sifat atau bagaimana tokoh berkembang itu? Tokoh yang mengalami perkembangan nasib, misalnya, atau perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya awalnya tokoh itu jahat, kemudian setelah selesai, kemudian akhirnya tokoh itu berubah menjadi baik. Itu merupakan tokoh berkembang. Sedangkan yang kedua, tokoh statis. Tokoh statis yaitu tokoh yang tidak mengalami perubahan sifat. Misalnya di dalam tokoh itu awalnya jahat, kemudian pada akhirnya cerita mereka tetap bersifat jahat. Ya, itu merupakan tokoh statis. Sedangkan ada tokoh serba bisa. Tokoh serba bisa yaitu tokoh yang bisa berperan sebagai tokoh apapun. Bisa sebagai raja, bisa berperan sebagai prajurit, bisa berperan sebagai pengemis, dan sebagainya. Itu namanya tokoh serba bisa. Jadi bisa menjadi atau berperan sebagai macam-macam peran tokoh itu. Dan yang keempat, tokoh pembantu. Seperti sudah saya sampaikan di depan, adalah tokoh yang membantu tokoh utama. Anak-anak sekalian, ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kalau tokoh protagonis, tokoh yang mendukung cerita di dalam drama, itu biasanya tokohnya baik. Misalnya di dalam film juga Bawang Merah Bawang Putih itu ada tokoh yang baik, tokoh protagonis itu siapa? Ya, Bawang Putih. Sedangkan tokoh yang menentang cerita atau tokoh antagonisnya Bawang Merah. Nah, itu jadi ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kemudian unsur yang keenam adalah latar atau setting. Latar atau setting itu merupakan tempat, waktu, dan suasana. Jadi ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana jalannya cerita. Di dalam drama, latar sangat berhubungan dengan tata pentas, tata rias, dan perlengkapan lainnya. Di dalam sebuah drama itu, misalnya background, tempat panggungnya itu tempatnya di sawah, misalnya itu backgroundnya itu juga tempatnya sawah. Waktu malam misalnya itu berarti petang atau dalam suasana yang gelap gitu. Kemudian dalam suasana menyenangkan, tentunya tidak menyedihkan namun menyenangkan. Selanjutnya unsur yang ke-7 adalah dialog. Ada 3 unsur dialog, yaitu 1 tokoh, kedua wawancang atau teks utama, yang ketiga keramagung atau teks sampingan. Ada 3 unsur dialog, 1 tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh itu adalah pelaku di dalam drama. Sedangkan wawancang atau teks utama itu percakapan dialog yang harus diucapkan. Wawancang atau teks utama. Kemudian kalau keramagung itu atau teks sampingan merupakan petunjuk perilaku, ucapan yang harus dilakukan tokoh. Jadi biasanya ditulis di dalam kurung di dalam teks drama itu. Seperti kita lihat contoh teks drama, misalnya ini kita sampaikan contoh teks drama pensiunan Wong Edian, ya, tertawa. Nah, ini teks utama pensiun ini ya. Kemudian di dalam kurung itu ya, itu ada teks sampingan tertawa. Itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau diperbuat, saling tertawa ya. Jadi bukan dibaca namun dilakukan. Samping itu juga ada ini
copet yang kelima itu ya, siapa lagi kalau enggak kamu. Oke main tos tangan ya, tos tangan itu bukan yang diucapkan, itu merupakan perbuatan saja atau teks sampingan. Selanjutnya juga dengan copet lain tos tangan dengan copet lain tapi enggak kena karena mabuk saling tertawa. Itu perbuatan yang dilakukan, bukan dibaca. Ini terakhir itu juga sambil bernyanyi, jadi itu mereka tidak dibaca namun dilakukan sambil bernyanyi, itu merupakan teks sampingan. Ibu sekalian, demikian hal-hal yang perlu kamu ketahui tadi, yaitu materi yang berhubungan dengan unsur-unsur intrinsik drama. Demikian sekalian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.